Halo, assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Pasti banyak yang nanya nih, Boki lagi di mana? Betul. Hari ini Boki sudah mulai mengajar dari rumah. Jadi semua ibu guru, pak gurunya sudah mulai mengajar dari rumah. Kita berdoa bareng-bareng ya, semoga virus ini cepat berakhir. Kita semua dalam keadaan sehat dan kita dapat kembali bertemu. Oke. Kita masih belajar tema 7. Masih ingat dong ya, kemarin kita belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Masih ingat ciri-cirinya? Jadi benda hidup itu ciri-cirinya itu dia membutuhkan makanan dan minuman. Dia dapat bergerak, dia dapat berpindah tempat, dia dapat tumbuh dan juga berkembang biak. Tapi kalau benda tak hidup, dia bentuknya tetap. Jadi dimanapun dia bentuknya tetap sama. Dia tidak akan berubah ukurannya. Dia juga tidak dapat bergerak sendiri kalau tidak ada bantuan dari manusia ataupun mesin, dan dia juga tidak membutuhkan makanan serta minum. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat, ada di halaman 27. Yuk disiapin dulu bukunya. Nah, kita lihat nih ada 3 gambar. Yang pertama gambar hewan, gambar tumbuhan, dan gambar manusia. Ketiga gambar ini termasuk kelompok benda hidup atau benda tak hidup ya. Betul. Jadi ini adalah kelompok benda hidup. Kenapa? Karena dia dapat tumbuh, dia dapat bergerak, dia juga memerlukan makan, serta dia dapat berkembang biak. Nah, yang pertama kita lihat gambar kucing. Pertama, dari si bayi kucing ini untuk tumbuh besar, dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan makanan serta minuman. Setelah diberi makan dan minuman oleh ibunya, dia tumbuh menjadi kucing anak-anak nih, anak kucing. Setelah itu, makan dan minum lagi, dia tumbuh menjadi kucing dewasa. Sekarang, tanaman. Tanaman, dia berawal dari tunas. Kalau tanaman butuh makan dan minum nggak ya? Pintar. Makanan dan minumnya yaitu adalah pupuk serta air. Tanaman juga membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh. Nah, setelah diberi pupuk, diberi air, dia tumbuh nih tunasnya, jadi ada batangnya ya. Setelah itu diberi pupuk lagi, diberi air lagi, dia tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Sekarang manusia. Manusia itu tidak langsung besar. Pertama dari bayi. Bayi dia diberi ASI oleh ibunya, diberi makanan yang bergizi, diberi imunisasi biar sehat. Akhirnya tumbuh menjadi fase balita. Setelah fase balita, tumbuh menjadi anak-anak. Nah, sekarang nih kamu dalam fase anak-anak. Setelah tumbuh dari anak-anak, dia tumbuh menjadi remaja. Setelah fase remaja, yaitu tumbuh menjadi manusia dewasa. Seperti Boki dan orang tua kalian sekarang saat ini menjadi fase dewasa. Nah, kamu saat fase anak-anak ini waktu yang paling penting untuk makan makanan yang bergizi dan juga minuman yang bergizi. Contohnya minum susu ya. Minum susu itu penting untuk apa? Untuk kesehatan tulang dan juga untuk memperkuat tulang kita biar tumbuh semakin tinggi. Itu manusia membutuhkan makan dan minuman. Sama makhluk hidup lainnya, benda hidup lainnya juga membutuhkan makanan dan minuman untuk tumbuh tinggi. Sedangkan untuk benda tak hidup, dia tidak perlu makan dan minum karena dia tidak dapat tumbuh, sama seperti penggarisnya yang dipegang oleh Dayu dan juga Siti. Tapi mereka punya ukuran yang berbeda nih penggarisnya. Penggaris siapa yang lebih panjang ya? Ternyata yang penggarisnya lebih panjang adalah punya Siti. Kita bikin kalimatnya. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Pensil pun sama, pensil Edo dan juga Udin. Pensil siapa yang lebih panjang? Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Nah, pintar. Sekarang yuk kita berlatih untuk membuat kalimat sendiri. Kita akan membuat kalimat berdasarkan gambar yang ada pada buku nih. Sekarang lihat. Antara Lani dan juga Siti, mereka sama-sama memegang bunga, tapi memiliki ukuran yang berbeda. Bunganya siapa ya yang lebih tinggi? Nanti kamu tulis kalimatnya ya. Baliknya juga sama seperti itu. Antara Udin dan Beni, mereka sedang bermain mobil-mobilan. Mobilnya siapa yang lebih besar?
Tulis lagi kalimatnya. Antara Dayu dan Kak Mutiara, siapa nih yang lebih tinggi? Nanti tulis lagi kalimatnya. Nah, sekarang Edo dan Udin, mereka sedang berlari. Langkah kakinya siapa yang lebih panjang sehingga mereka ada di yang paling depan? Nanti kamu buat kalimatnya. Oke? Nah, kita dapat membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari seperti yang kemarin sudah dicontohkan oleh Bu Citra. Masih ingat dong? Kegiatan berjalan dan berlari nanti kamu bisa praktekkan di rumah. Yang punya kakak boleh dengan kakaknya, yang punya adik boleh dengan adiknya. Kalau yang tidak punya kakak dan adik boleh sama orang tuanya. Nanti silakan sama-sama berjalan bareng. Nah, bisa dilihat yang sampai di garis finish duluan berarti itu memiliki langkah kaki yang lebih panjang. Nanti dipraktekkan ya. Lalu yang berikutnya, siapa yang masih ingat lagu Topi Saya Bundar? Lagu Topi Saya Bundar ini diciptakan oleh Pak Kasur. Kemarin sudah kita nyanyikan bersama, tapi sekarang liriknya dirubah menjadi ta-ta. Nada yang lebih pendek nyanyikan dengan tanya yang pendek. Tapi kalau yang panjang berarti tanya panjang. Ta-ta, 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 tata, 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 tata. Praktekin ya di rumah. Tapi tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu kamu harus membuat video sedang menyanyikan lagu, tapi lagunya yang lain selain lagu Topi Saya Bundar. Nanti kamu harus dapat membedakan mana nada yang dinyanyikan dengan nada yang pendek dan mana nada yang dinyanyikan dengan nada yang panjang. Jadi tugasnya ada 2 ya hari ini. Tugas yang pertama membuat kalimat dan yang kedua membuat video. Kamu sedang menyanyikan lagu tapi harus membedakan nada pendek dan nada panjangnya. Oke, Bu Guru tunggu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.